Bagi yang suka berlibur ke situs-situs purbakala ya, ini pengalaman seseorang, dia mengatakan, seandainya waktu itu bisa diputar, saya akan lari tanpa pernah menengok ke belakang, katanya. Tanpa pernah masuk ke lorong gelap yang berbau tanah lembab. Tapi saya tidak punya mesin waktu, jadi saya hanya punya bekas gigitan di lengan kanan sebagai pengingat bahwa pintu besi itu menutup bukan karena angin, tapi karena ada yang tidak ingin saya keluar. Saya pertama mendengar cerita ini tentang sebuah tempat situs purbakala ya namanya Fort Marlborough dari sebuah unggahan di media sosial seorang pengguna dengan nama Irfan mengirim pesan panjang ke akun konten saya menceritakan pengalaman mistisnya di Benteng Marlborough, Bengkulu ya, sekitar tahun 2014 kejadian itu. Jadi pesan ditulis dengan huruf kapital semua huruf besar, seperti orang yang masih ketakutan menyimpan trauma sangat dalam. Saya membalas pesan itu menyatakan ketertarikan saya untuk mendokumentasikan kisahnya. Irfan merespon dengan cepat, dia bersedia berbagi pengalaman. Tapi dengan syarat, wawancara dilakukan hanya melalui video call, bukan tatap muka dan dia tidak mau menunjukkan wajahnya. Saya setuju, kami pun membuat janji untuk bertemu secara virtual pada suatu malam melalui aplikasi panggilan video. Dia mengirimkan tautan dan tepat pukul 8 malam, layar ponsel saya menampilkan ruangan gelap dengan sesosok pria dengan membelakangi kamera. Suara Irfan terdengar parau seperti seseorang yang baru saja bangun tidur atau seperti orang yang sudah lama tidak berbicara dengan orang lain. Dia meminta maaf karena tidak mau menunjukkan wajahnya, teman-teman. Dia mengatakan bahwa sejak kejadian itu dia sulit menatap orang lain langsung ke mata. Ada trauma mendalam yang dimiliki oleh Irfan setelah kejadian yang menimpa dirinya. Saya memaklumi setelah beberapa menit obrolan ringan untuk mencairkan suasana basa-basi, uh, Irfan mulai bercerita. Matanya yang hanya terlihat setengah dari samping tampak kosong, teman-teman. Menatap ke suatu titik di luar jendela kamarnya. Seolah-olah bayangan sore itu masih berdiri di sana. Jadi Irfan membuka pengakuannya dengan sebuah pertanyaan membuat bulu kuduk saya berdiri. Dia bertanya gini, apakah saya tahu rasanya terjebak di dalam ruangan yang pintunya tidak bisa dibuka dari dalam? Saya merasakan dong gimana caranya kalau kita terjebak dalam lift aja bingung gitu, apalagi dalam sebuah ruangan yang kita tidak tahu gitu kan. Lalu dia menjawab pertanyaan sendiri, rasanya seperti dikubur hidup-hidup. Dia mengatakan bahwa itulah yang dia rasakan di sore hari di Benteng Marlborough tahun 2014. Lalu dia mulai menceritakan semua kejadian awal. Kalian bisa searching ya, apa itu Benteng Marlborough, salah satu tempat di Sumatera. Irfan menjelaskan bahwa saat itu dia sedang berlibur ke Bengkulu bersama beberapa teman-temannya. Salah satu destinasi wajib yang mereka kunjungi adalah Benteng Marlborough. Benteng peninggalan Inggris yang udah ratusan tahun ya, bersejarah. Irfan awalnya tertarik dengan arsitektur kolonial dan dia suka fotografi. Dia membawa kamera sakunya. Rombongan mereka masuk bersama seorang pemandu wisata sekitar pukul 3 sore. Sore, Pak ya. Saat matahari mulai condong, mulai tenggelam, kawasan benteng itu luas sekali, dengan banyak lorong, ruangan, dan sudut-sudut gelap. Irfan merasa terpesona awalnya. Dia terus berjalan, mengambil foto, beberapa lubang-lubang angin ada di benteng itu ya, pintu-pintu besi tua berkarat, pokoknya banyak peninggalan-peninggalan Inggris. Tanpa sadar, dia mulai tertinggal dari rombongannya. Suara pemandu yang menjelaskan sejarah benteng semakin lama semakin jauh, semakin hilang, sampai akhirnya hilang sama sekali tidak terdengar oleh Irfan. Irfan berkata bahwa dia tidak terlalu khawatir saat itu awalnya. Pikirnya dia bisa menyusul nanti, gitu kan? Tapi dia tidak tahu bahwa keputusannya untuk terus berjalan sendiri ke lorong yang lebih dalam akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Dia memasuki lorong yang lebih sempit dan remang-remang. Dia tersesat ke sebuah lorong. Lampu-lampu di lorong itu hanya sedikit. Beberapa bahkan mati. Dindingnya lembab, berlumut, basah, udara terasa dingin dan berat. Dia melihat sebuah pintu besi setengah terbuka di ujung lorong. Penasaranlah dia datang ke ujung pintu tersebut. Di atas pintu itu ada plakat usang bertuliskan sesuatu dalam bahasa Inggris yang sudah tidak jelas tulisannya. Irfan mendekat, penasaran. Dia mendorong pintu sedikit lebih lebar lalu masuk ke dalam ruangan kecil tanpa jendela. Ruangan itu kosong, hanya ada lantai beton yang lembab, dinding batu dengan bekas-bekas goresan aneh. Irfan mengingat mengingat kejadian sebelumnya, dia mencoba mengangkat kameranya hendak mengambil foto.
Tapi sebelum jarinya menekan tombol untuk pengambilan foto, terdengar suara klik yang keras. Dia menoleh ke belakang, pintu besi besar tertutup rapat. Otomatis, suara dentuman tutupan pintu itu terdengar sepanjang lorong, lalu menghilang, meninggalkan keheningan, diam, tanpa ada suara lagi. Kaget, Irfan berjalan cepat ke pintu dan mencoba mendorong. Tidak bergerak, dia menariknya, tidak bergerak juga. Pintu itu terkunci dari luar dan Irfan terkurung, teman-teman. Panik dong, siapa yang nggak panik terkurung di ruangan asing? Dia mengetuk-ketuk pintu besi dengan keras, berteriak minta tolong, tidak ada jawaban, hanya suara sendiri yang bergema berkali-kali. Dia kayak diejek gitu, bersuara kembali bersuara. Namanya juga dinding ya, dinding batu. Keluarkan handphone, tidak ada signal, no bars. Tidak lampu senter dia hidupkan. Dari celah itu menerangi ruangan sangat sempit, yang sempit itu sempat ada cahaya lah. Dia baru sadar bahwa di sudut ruangan ada sebuah wastafel kecil berkarat dan seluruh air di lantai dan saluran air di lantai itu ada saluran air gitu. Saluran itu berwarna coklat, seperti bekas darah tua yang tidak pernah benar-benar hilang. Lalu dia mendengar suara, bukan dari luar pintu, tapi dari dalam ruangan itu sendiri. Rintihan, rintihan yang sangat pedih teman-teman. Seperti seorang yang sedang sekarat. Pernah ngerti nggak sih? Orang yang sedang sekarat merintih gitu. Dalam bahasa asing yang tidak dia mengerti. Bahasa itu seperti bahasa Inggris kuno, dengan logat British terputus-putus, rintihan itu bergema di keempat dinding, seolah-olah berasal dari batu-batu itu sendiri, mantul gitu. Dia tutup telinganya, tapi suara itu masuk melalui tulang tulang tengkoraknya, tetap masuk. Dan kemudian ada bau, bau amis darah yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau itu begitu dekat, begitu nyata, sampai Irfan merasa mual dan sesak nafas. Dia batuk-batuk, matanya berair, sampai dia berkata dalam hatinya, dia tidak sendirian di ruangan itu. Dengan saya merinding, dengan tangan yang gemetar, dia mengangkat ponsel dan menyalakan lampu flash ke segala arah, diputar gitu, mencoba mencari sumber suara dan bau yang muncul. Cahaya putih menyapu dinding kosong, lantai lembab, pintu besi yang tertutup rapat, yang ada hanya tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi rintihan itu semakin keras, semakin dekat, sampai terdengar tepat di belakang punggungnya Irfan. Lalu Irfan menoleh, dan saat cahaya flash menyinari sudut ruangan yang sebelumnya gelap, dia melihat sesuatu. Seorang serdadu berdiri tepat di depan hidungnya. Wajahnya pucat pasi, tidak seperti warna kulit manusia biasa. Kulitnya terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging merah keabu-abuan di wajahnya. Seragam tentara lusuh, robek, dan berlumuran noda hitam yang sudah tua. Matanya kosong, putih semua, tanpa upil, mulutnya terbuka lebar. Dan dari mulut itulah rintihan pedih dalam bahasa Inggris keluar, dengan logat Britishnya, seperti rekaman yang diputar berulang-ulang. Irfan diam, tidak bisa bergerak, dia pucat sama sekali dan tanpa sadar apa yang dilakukannya itu di luar nalarnya. Kakinya membeku, dia hanya bisa mematung, menatap wajah serdadu beberapa senti di depan wajahnya. Lalu sang tentara serdadu mengulurkan tangannya, tangan yang pucat dengan jari-jari kuku yang seperti cakar panjang meraih lengan Irfan. Irfan berteriak, dia berteriak kencang-kencang dengan suara yang bahkan tidak dikenalinya lagi sebagai suaranya sendiri. Dia memukul-mukul pintu besi dengan tubuhnya, berguling menjauhi sosok itu. Tapi sosok itu tidak bergerak mengejarnya, sosok itu hanya berdiam-diam di sudut ruangan tersebut, menatapnya dengan mata putih yang kosong sambil terus merintih. Beruntung, teriakan Irfan terdengar petugas yang sedang berpatroli di dinding utama. Petugas itu berlari mendekat sumber suara dan butuh sekitar 10 menit untuk membuka pintu besi yang terkunci dari luar, teman-teman. Karena ternyata, kata petugas itu, pintu tersebut tidak memiliki gegang dari dalam. Pintu itu hanya bisa dibuka dari luar. Dan kuncinya sudah hilang puluhan tahun yang lalu. Akhirnya Irfan ditemukan dalam kondisi yang pucat, menggigil hebat, rasa traumatik berat, dan tak bisa berdiri. Lumpuh. Di lengan kanannya ada bekas gigitan, teman-teman. Bukan gigitan manusia biasa. Bekas gigitan itu melingkar tidak beraturan dengan warna keunguan yang dalam. Kemudian sang petugas membawa ke ruangan kesehatan, lalu merujuk ke puskesmas terdekat. Irfan selamat, tapi sejak hari itu dia tidak pernah lagi mengunjungi bangunan bersejarah manapun. Traumanya mendalam sampai sekarang. Dan lengan kanannya masih menyimpan bekas luka yang tidak kunjung hilang. Sampai bertemu di
Cara itu pun dia sempat memperlihatkan ada bekasnya. Setelah kejadian itu, Irfan mencari tahu lebih banyak tentang ruangan tempat dia terjebak. Seorang pemandu wisata senior di Benteng Mabro menjelaskan kepadanya bahwa ruangan itu adalah sel eksekusi mati pada masa kolonial Inggris. Dulu, para serdadu yang melakukan pelanggaran berat, termasuk desersi dan pembunuhan, apapun bentuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh serdadu, dieksekusi di ruangan itu. Mereka tidak ditembak, tapi dihukum gantung atau dipenggal. Kemudian mayatnya dibuang melalui saluran air yang terhubung ke laut. Pemandu itu juga mengatakan bahwa peti besi ruangan itu memang sengaja didesain hanya bisa dibuka dari luar. Itu adalah bagian dari hukuman psikologis. Memang para terpidana dikurung di dalam kegelapan selama berhari-hari sebelum eksekusi. Tanpa makanan, tanpa air, hanya ditemani oleh bau darah para mayat sebelumnya. Sebenarnya pintu itu tidak dibuka untuk umum. Karena kuncinya sudah hilang puluhan tahun lalu, maka dia terbuka. Tidak ada yang tahu bagaimana Irfan bisa masuk ke dalam, karena pintu itu seharusnya selalu terkunci dan tidak pernah dapat akses oleh wisatawan yang berkunjung. Petugas itu juga mengatakan bahwa beberapa pemandu wisata sering mendengar suara rintihan dalam bahasa Inggris kuno dengan logat British yang keluar dari balik pintu sel tersebut. Biasa sore hari sih katanya. Tapi mereka udah terbiasa. Mereka hanya berdoa, berdoa berjalan cepat melewati lorong itu. Nah, sialnya Irfan salah satu-satunya orang yang penasaran dan dia masuk ke ruangan itu dan dia selamat. Meskipun lengannya menyisakan bekas mendalam, baik bekas fisik maupun bekas traumatik di dalam pikiran. Video call itu berakhir ketika Irfan tiba-tiba memutuskan sambungan telepon. Layar ponsel saya juga mati. Saya mencoba menelpon kembali tapi nomornya tidak aktif. Hingga hari ini saya tidak pernah lagi bisa menghubungi Irfan. Saya hanya punya rekaman percakapan itu dan bekas luka di lengan kanan yang dia tunjukkan sebelum sambungan terputus. Cukup heroik, ya. Cukup memiliki misteri yang mendalam bagi Irfan. Kisah Irfan ini mengajarkan satu hal pada kita, tidak semua pintu yang terbuka harus dimasukin, teman-teman. Terkadang pintu itu terbuka bukan untuk menyambut kita, tapi untuk menjebak kita. Dan ketika pintu besi menutup, kita akan menyadari bahwa kunci yang hilang puluhan tahun lalu mungkin sengaja tidak pernah ditemukan. Sekarang giliran kalian, pernahkah kalian berkunjung ke sebuah bangunan-bangunan bersejarah begitu di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin kalian pernah secara tidak sengaja masuk ke ruangan terlarang begitu. Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian lebih seru dan lebih menyeramkan daripada cerita Irfan ini. Atau cerita kalian nanti bisa jadi bahan cerita kita. Dan ingat satu hal, jika kalian berjalan di Benteng Marlborough, jika ingin berkunjung penasaran, jika ada satu pintu terbuka, jangan masuk. Karena di balik pintu itu mungkin ada serdadu yang sudah menunggu selama ratusan tahun untuk menyambut tamu terakhirnya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Salam.